Ya, Dede saksi kunci kasus Vina maupun ayah Eki, Ibtu Rudiana, seolah saling tuduh terkait kasus Vina. Lantas siapa sebenarnya yang berkata jujur? Telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom kuasa hukum Ibtu Rudiana, ada Bang Mardiman Sane dan juga kuasa hukum dari Dede, Bang Asido Utabarat. Selamat sore abang-abangku. Selamat sore, MNC. Bang, saya ingin ke Bang Mardiman dulu. Bang Mardiman, tanggapan Anda terkait pernyataan Dede seperti apa? 1000% fitnah dan bohong. Kenapa? Klien kami tidak pernah mengarahkan, klien kami tidak pernah melakukan penganiayaan, klien kami tidak pernah memaksa, dan apapun juga yang dituduhkan sekarang yang sedang bergulir, itu akan kami bantah lewat jalur hukum. Tapi lewat media ini kami ingin sampaikan bahwa stop trial by the press, stop trial by the netizen terhadap klien kami. Akan kami buktikan bahwa selama proses penyelidikan sampai ke penyidikan sampai putusan nomor 4 tahun 2016, itu klien kami profesional sebagai seorang polisi menyerahkan semuanya kepada proses hukum yang berlaku. Penyidikan berlangsung dengan fair, kemudian sampai ke pengadilan berlangsung dengan pengadilan yang cepat, berbiaya ringan, dan kemudian semuanya diputus sesuai dengan putusan nomor 4 tahun 2016. Itu intinya. Oke, Bang Mardiman, tolong dikoreksi terkait dengan bahwa LPSK menerima pengajuan perlindungan terhadap saksi dan mungkin kecenderungan bahwa ada salah treatment ketika 2016. Bagaimana hal tersebut kepada Pak Ibtu Rudiana sendiri? LPSK melindungi Dede, saya rasa tidak menunjukkan implikasi apapun. Semua orang berhak ketika dia merasa keselamatannya terancam ketika dia memberikan kesaksian, itu berhak minta perlindungan kepada LPSK. Mau dilindungi atau tidak dilindungi LPSK tidak mengubah fakta dan data hukum yang sudah kita pegang dan kita yakini sebagai kuasa hukum Rudiana bahwa klien kami adalah orang yang benar, proper di dalam menjalankan kasus ini. Dan catatan, beliau adalah orang tua dari korban yang anaknya mati oleh para penjahat itu. Itu intinya. Oke, Bang Asido bagaimana Bang Asido? Ya, terima kasih ya. Jadi kita tetap menaruh empati ya atas kehilangan anaknya, putranya dari Pak Rudiana. Tapi memang inilah proses yang berjalan. Sebenarnya mengenai pengakuan Dede yang belakangan ini, yang terbaru ini kan sebenarnya rangkaian dari kejanggalan-kejanggalan yang sudah terjadi gitu ya dalam penyidikan ini. Sebagaimana juga memang sempat disampaikan oleh Pak Wakapolri ya, sebenarnya ini penyampaian Kapolri tidak didahului oleh scientific crime investigation. Jadi Dede menyampaikan sendiri keterangannya bahwa dia tidak pernah ya mengetahui ada peristiwa itu gitu ya. Peristiwa yang kemudian dituangkan di BAP-nya itu menurut dia itu tidak ada ya. Jadi yang kumpul orang di situ melihat ada melintas ya motor yang almarhum Eki dan Vina kemudian dilempari dan seterusnya, itu tidak ada ya. Dan bahkan dia juga tidak pernah disumpah, sehingga kemudian itu hanya dibacakan saja dalam persidangan. Kemudian di BAP tambahannya itu tanggal 23 September dia juga merasa tidak ada datang ke Polda. Nah ini kan pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh saudara Dede sendiri. Bahkan dia, jadi sebenarnya ini karena dia terpanggil, dia selama ini hidup tidak tenang gitu ya. Dia merasa bersalah, berdosa karena keterangannya, karena ini sangat kunci sekali keterangan itu, AF dan Dede ya. Karena saat itu Pak Rudiana mencari tahu sendiri dan bertemu dengan AF gitu. Walaupun peristiwa itu ada didahului juga tanggal 25 Agustus itu, ya saudara AF itu ada dipukuli ya, karena ada memasukkan wanita lah gitu ceritanya. Nah, kemudian inilah awal dari kesaksian itu. Sampai di dalam BAP itu juga bisa mengetahui. Padahal Dede katakan dia tidak mengenal seorang pun daripada terpidana itu. Nah, jadi ini kejanggalan inilah yang terjadi. Padahal karena AF itu memberitahukan kemudian by phone, sehingga kemudian Pak Rudiana datang dengan timnya, ya beliau dulu di unit narkoba dan menangkap ini. Ini awalnya semua nih. Padahal kalau orang ini ya maksudnya, tapi kita balik lagi kalau untuk membuktikan itu, ya, bagaimana mereka ini mengaku tidak bersalah. Jadi juga ini terkait dengan alibi sebenarnya. Alibi di mana mereka
ini para terpidana dan kemudian ada saksi Pram, Teguh, Okta, Eko, Liga Akbar gitu ya, yang mencabut keterangannya. Sebenarnya alibinya mereka ada di rumah Pak RT. Tapi karena keterangan dari AF ini yang dicopas juga oleh Dede, inilah mengantarkan mereka menjadi terpidana seumur hidup. Itu. Oke, Bang Mardiman, terkait dengan Ibtu Rudiana menyiksa segala macam, seperti apa dari kuasa hukum? Tidak ada itu, Mas. Kapan, di mana, siapa aja yang menyiksa, mana visumnya. Ada rekaman CCTV-nya, ingat, ini kita bicara soal hukum pidana loh. Ya. Ya. Dan mestinya kalau Dede sekarang minta perlindungan LPSK, kenapa tidak dari tahun 2016 itu dia minta juga perlindungan ke LPSK? Iya kan? Kalau dia merasa bahwa pada saat itu dia memberikan keterangan yang tidak benar, ya, dia diperintah oleh Rudiana merekayasa. Berarti kan sejak saat itu kan dia ditekan. Kan begitu? Ya. Kenapa dari sejak 2016 saja diminta perlindungan LPSK? Kenapa sekarang nanti rame dia baru minta perlindungan LPSK untuk kemudian membalik keterangannya? Ini kan aneh. Gitu. Terkait dengan bahwa dulu Ibtu Rudiana narkoba, seperti apa Bang Mardiman? Narkoba? Maksudnya Ibtu Rudiana pakai narkoba? Ya, saat narkoba maksud saya. Oh, ya itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ibtu Rudiana adalah orang tua korban dari Eki. Menemukan anaknya kecelakaan tunggal, disimpulkan waktu itu kecelakaan tunggal. Tapi sebagai seorang polisi, dia memiliki naluri yang berbeda. Anak saya badannya hancur-hancuran, tapi motornya nggak apa-apa. Pasti ada yang nggak benar nih dengan anak saya. Sehingga karena dia memiliki naluri sebagai seorang penyidik, dia mencari kebenaran material terhadap kejadian anaknya. Itu sebenarnya, Mas. Ya, jadi sebagai orang tua, siapapun orang tua termasuk Mas mungkin dan saya, ketika anak kita mengalami hal seperti ini, kita pasti mengejar kebenaran material. Jadi Ibtu Rudiana mengejar kebenaran material, dan ketika dia merasa cukup dengan kebenaran materialnya, dia serahkan ini ke penyidik. Dia nggak campur tangan, Mas. Nggak ada segaris pun tanda tangannya dia sebagai penyidik. Nggak ada segaris pun tanda tangan dia sebagai penyelidik. Itu semua dilakukan oleh Polres dan kemudian dilakukan oleh Polda. Dan diputuskan di dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu. Selesai. Jadi kalau kemudian sekarang semua menuduh-nuduh ke Rudiana, dari mana ceritanya? Ini aneh kan? Makanya kami mengambil keputusan dan sikap untuk melapor balik, mensomasi orang-orang yang sekarang ini mau jadi sop pahlawan. Ya, mau melurus-luruskan sesuatu yang sudah lurus sebenarnya. Gitu. Baik. Bang Ido, bagaimana Bang Ido? Kenapa tidak dari 2016? Kalau memang ditekan meminta perlindungan dari LPSK dan informasi tadi yang diinformasikan oleh Bang Mardiman, seperti apa tanggapannya? Ya, baik. Jadi gini ya, sebagaimana kita ketahui, kita tahu sebenarnya kondisi daripada Dede dan para terpidana ini ya. Mereka ini golongan ekonomi lemah lah kalau kita bilang ya, bukan dalam tingkat strata menengah ke atas. Jadi tentu dalam kondisi terdahulu itu, dia juga bekerja, mereka ini kerja kuli bangunan. Ya. Mereka ini kalau nggak kerja sehari aja, mereka sudah terasa tuh ya penghasilannya. Terus kemudian dia mau kemana? Ya, berpikir soal lawyer pun itu sulit ya. Tentu juga berpikir secara finansial seperti apa. Nah, memang kemudian setelah ini kan semacam efek ya, ketika terbangunkan ada yang mau mencabut, kemudian dan seterusnya nih, sampai kemudian Dede ini terpanggil sebenarnya. Jadi karena dia merasa tidak tenang, tidak damai, dia merasa berdosa, ini menurut Dede sendiri ya, dan dia sudah sampaikan ya, secara publik sudah mendengarkan. Sampai dia katakan, lebih baiklah saya yang berada di dalam menggantikan para terpidana itu. Dia masih dalam 8 tahun ini sudah menikah gitu ya, kemudian punya anak, sementara para terpidana ini di dalam hanya gara-gara keterangan kunci daripada AF yang sebenarnya ini mirip, ya, hampir dibilang copas lah dengan Dede. Ya, jadi kalau peristiwa dulu kenapa? Ya memang kondisi dia tidak memungkinkan. Kalau kondisi sekarang dia berani untuk itu. Dari dulu sampai sekarang apakah Dede mengakui mendapatkan ancaman atau intimidasi, Bang Ido? Menurut Dede tidak. Ya, jadi sebenarnya ini juga inisiatif dia yang kemudian bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi.
Nah, jadi memang kebetulan di Pradi ini ada juga kewajiban kami sebagai advokat ya untuk menjalankan pro bono, memberikan akses to justice. Makanya advokat Pradi itu tergerak ya, sebagaimana diawali datangnya para keluarga terpidana bertemu Ketua Umum kami Prof. Otto Hasibuan. Nah, inilah yang kemudian membuka mereka-mereka ini kemudian berani muncul ya. Jadi ini menjadi awalnya. Kemudian Dede juga menghubungi Kang Deddy dan kemudian Kang Deddy membawa ini ke Peradi. Oke, Gitu. baik. Terakhir untuk Bang Ido ini tanggal 24 ya kalau nggak salah. Apa ada bukti-bukti baru yang memang kira-kira kuat untuk mengajukan PK kalau tidak salah, betul ya, Bang Ido? Kita masih mengumpulkan, ya. Kita harus benar-benar maksimal persiapan kami. Kami tidak mau asal masukkan gitu ya. Jadi kita memang masih menunggu nih. Tim ini masih menyusun semua, masih meramu. Kira-kira apa bukti-bukti dasar-dasar yang kami bisa kompilasikan untuk kami ajukan PK. Oke, Bang Mardiman, terakhir Bang Mardiman, terkait dengan tudingan dari Dede, apa yang disiapkan oleh pihak kuasa hukum, lalu kemana sebenarnya Ibtu Rudiana sendiri? Karena seharusnya dia mungkin ya, mungkin kalau memang kita tidak mengatakan trial by the press, tapi memang mungkin seharusnya dia bisa nongol lah mungkin seperti itu. Ya, jadi gini Mas, Ibtu Rudiana baik-baik saja, meskipun dalam kondisi yang tertekan. Kenapa beliau belum muncul ke publik? Jawabannya yang pertama karena ada saatnya nanti akan muncul ke publik. Kemudian yang kedua, jangan lupa beliau adalah seorang polisi. Yang banyak sekali aturannya sebelum muncul ke publik itu ada banyak sekali aturannya. Tapi saya ingin bilang begini ya, kalau memang kejadian ini tidak seperti itu, saya juga sepakat bahwa menghukum membebaskan 1.000 orang bersalah lebih baik daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Saya sama, jadi saya juga bukan antipati terhadap kebenaran yang sesungguhnya, terhadap kebenaran yang hakiki. Tapi sekali lagi saya tekankan pada kesempatan ini bahwa Ibtu Rudiana hanya menyampaikan kebenaran material diolah oleh kepolisian yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian dibawa ke penuntutan oleh jaksa, kemudian diputuskan oleh hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Nah, ketika sekarang kemudian muncul bahwa Ibtu Rudiana mengatakan itu adalah sesuatu kebohongan besar dan fitnah yang keji terhadap klien kami. Dan kami akan buktikan itu suatu saat nanti lewat jalur yang benar, bukan lewat membentuk opini di media, bukan lewat membentuk opini yang lain-lain. Sehingga saya pun sekarang jadi tanda tanya saya nih. Ini sebenarnya di apa yang dicari oleh orang-orang di belakang orang-orang itulah yang mau memutarbalikan kebenaran terhadap Ibtu Rudiana. Gitu. Oke, kita sama-sama cari kebenaran materialnya sekarang. Tapi jangan lupa putusan pengadilan itu sudah inkrah. Oke. Iya kan? Sudah inkrah. Baik. Terima kasih. Bang Mardiman, Bang Ido telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perkembangan dari kasus ini secepatnya. Selamat sore abang-abangku. Salam sehat. Selamat sore.